Baik, materi terakhir sesi 2 adalah struktur tiang pancang sebagai slab on file dan studi kasus yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Chandra Irawan, STMT, secara online. Kita di sini sudah tersambung, masih ada 75 peserta online dan cukup banyak juga di ruangan ini yang masih bergabung. Selamat sore Pak Chandra, salam kenal. Ya, salam kenal Pak. Ya. Bapak ada di sesi terakhir, kita masih full time, masih full, masih full di sini dan hadirin di online juga masih 75 ya tadi disampaikan. Sedikit perkenalan ya Pak Chandra ya. Intinya kalau saya ingin sampaikan sedikit perkenalan, Bapak ini kalau nggak salah doktornya tiang panjang ya berarti ya. Ya, insya Allah begitu, Pak. Ya, baik. Ya, jadi mungkin itu supaya diingat-ingat oleh yang hadir, baik online maupun di sini. Beliau banyak menulis mengenai tiang panjang, termasuk doktor beliau di bidang tiang panjang. Beliau dari ITS tahun 2012 ya Pak ya? Sorry Pak. Mulai riset tentang tiang panjang di 2012, Pak. 2011-2012 gitu. Baik Pak Chandra, koreksinya. Waktu saya persilahkan untuk selanjutnya Bapak sampaikan paparannya. Baik, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, peserta bimbingan teknis SNI 9156, SNI 9157. Yang saya hormati Bapak Moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian Bapak Ibu panitia dari Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia AP3I. Kemudian yang saya hormati juga Bapak-Bapak narasumber hari ini. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Chandra Irawan. Di sini saya adalah mahasiswa dari Prof. Priyo Suprobo yang tadi sudah disampaikan banyak tentang riset tentang tiang panjang spoon pile, utamanya concern pada kapasitas yang terkait dengan ductility begitu. Kemudian sejumlah teori juga sudah sempat disinggung oleh beliau dan juga oleh Pak Gambiro, dan pada sesi kali ini saya kebagian untuk berbagi untuk sharing terkait dengan tiang panjang sebagai struktur slab on pile ya. Jadi kita akan membahas sedikit terkait dengan konsep desain dan juga studi kasusnya. Baik, kita awali dari pendahuluan Bapak Ibu. Jadi ini adalah potret di lapangan ya kalau kita melihat struktur slab on pile. Jadi secara general di sini terdiri dari plat beton bertulang ya. Bisa case in situ, bisa juga pracetak, prategang begitu. Kemudian plat beton tersebut ditumpuk oleh pile head, yang mana pile head ini posisinya adalah berada di atas tiang pancang, dan di dalam case ini kita menggunakan tiang pancang spoon pile. Apabila kita lihat standar Bapak Ibu, jadi ada beberapa standar yang bisa kita acu di dalam desain struktur slab on pile ini. Nah, ini yang pertama, saya mengacu pada SNI 9156/2023 terkait dengan spesifikasi tiang pancang penampang bulat berongga prategang. Kemudian untuk daya dukungnya kita bisa menggunakan SNI persyaratan perancangan geoteknik. Kemudian untuk desain jembatan benar ya, secara aspek bridge-nya kita bisa menggunakan ASTO LRFD 2020 tentang design specification for bridge. Kemudian apabila terkait dengan seismic bridge-nya kita bisa menggunakan ASTO juga, atau di sini ada SNI 2833 2016 terkait dengan perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Kemudian untuk perencanaan pembebanannya kita bisa menggunakan SNI 1725 2016, dan kemudian saya tambahkan di sini adalah pedoman bidang jalan dan jembatan nomor 02/P/BM 2022 terkait dengan pembahasan penyelenggaraan keamanan jembatan khusus dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Kemudian
apabila kita lihat di sini Bapak Ibu di SNI 2833, ya ini SNI yang mengatur terkait dengan kegempaan jembatan, memang di sini ada alir perencanaan jembatan yang mana kalau tadi Pak Probo, Pak Gambiro menyinggungnya adalah terkait dengan KDS ya, atau kategori desain seismik, namun di SNI ini menggunakan istilah zona gempa ya. Apakah zona gempa 1, zona gempa 2, atau zona gempa 3, 4. Dan apabila kita ekivalenkan, nah, nanti kategori desain seismik DEF itu posisinya adalah di zona gempa apa namanya? Zona gempa 3 dan 4 ini. Ini adalah kategori DEF di sini. Dan memang di sini kalau kategori DEF ini ada pasal ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan daktilitas di sini ya. Di pasal 593 bahwasannya untuk mengakomodir apa namanya gaya gempa yang besar di situ kita diizinkan menyediakan sendi plastis pada elemen struktur kita dengan syarat dan ketentuan tertentu sehingga walaupun terjadi sendi plastis struktur kita masih bisa bertahan ya secara kapasitas. Dan tidak lupa di dalam perencanaan jembatan ini kita juga perlu mengontrol perpindahan rencana atau defleksi ya dari aspek kapasitas dan juga defleksi sudah terpenuhi ya, maka desain kita dianggap selesai ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk pemodelan strukturnya ini sederhana Bapak Ibu. Jadi kita punya jembatan yang difungsikan sebagai jalan tol di sini, lokasinya di Sidoarjo. Kemudian saya ambil satu modul ya. Jadi satu modul jembatan. Jadi ini sebenarnya untuk jalan tolnya ini kan terdiri dari beberapa modul, 4 portal. Di sini 1, 2, 3, 4 ya. 4 bentang seperti ini ke arah memanjangnya. Nah, kemudian di sini disiapkan tumpuan sebenarnya kalau di lapangan ya, ada expansion joint dan di situ dikasih bearing seperti itu sehingga ini bisa berotasi di daerah sini. Jadi ini simply supported, kemudian yang di hubungan antara slab dengan pile head didesain sebagai continuous ya. Nah, di sini juga continuous. Kemudian, nah ini adalah tampak melintangnya. Jadi dari lebarnya adalah selebar 12 meter. Kemudian di sini jarak antar tiangnya didesain 3,4 meter. Dan saya perlu declare di sini kita menggunakan freestanding 7 meter. Jadi ini agak tinggi Bapak Ibu. Nah, ini tinggi freestanding 7 meter ini adalah ada di lapangan ya. Bahkan ada yang lebih dari 7 meter dan juga ada yang kurang dari 7 meter seperti itu. Nah, ini kita ambil yang 7 meter untuk freestandingnya. Dan kemudian ini muka tanahnya, panjang tertanamnya kita rencanakan sepanjang 30 meter, yang mana nanti kita akan cross check panjang ini ya sesuai dengan daya dukung tanahnya apakah cukup di 30 meter ini atau kurang seperti itu. Nah, kemudian saya coba balik ke slide sebelumnya. Di sini untuk jarak antar portal 6 meter, kemudian ini sudah saya sampaikan tadi terdapat 4 spoon pile di tiap portalnya. Spoon pile yang digunakan adalah diameter 600, kemudian ukuran pile headnya ini adalah 1,4 kali 0,7 meter dan tebal slabnya adalah 350. Nah, ini adalah detail datanya. Nah, kemudian untuk klasitus Bapak Ibu, di sini kita gunakan data dengan NSPT sebagai berikut hingga data kedalaman 30 meter dan sesuai dengan SNI 2833 dengan kondisi soil profile seperti ini, ternyata nilai daripada tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata adalah di bawah 15, kita hitung dengan rumus ini dan dia masuk di dalam kategori klasitus SE seperti itu. Nah, ini perlu kita tahu ya dari lokasinya masuk dalam klasitus apa. Kemudian berikut adalah pemodelan strukturnya. Kita menggunakan interaksi tanah struktur atau ITS ya, dengan menggunakan konstanta spring, baik itu spring arah vertikal maupun spring arah horizontal, yang mana ini kita modelkan di sepanjang tiang tadi ya. Nah, ini untuk mengakomodir bagaimana perilaku tiang yang berada di dalam tanah dan untuk mendapatkan behavior daripada tiang pancang yang lebih ideal sesuai dengan kondisi soil di lapangan seperti itu.
Dan untuk membuat spring konstanta ini untuk perhitungannya memang ada berbagai cara, bisa menggunakan berbagai teori yang ada sesuai dengan konsep geoteknik begitu. Kemudian untuk kombinasi pembebanan, ya ini standar sesuai dengan SNI 1725/2016 untuk pembebanan jembatan. Dan di sini keterangannya adalah sebagai berikut. Jadi ada beban permanen, misalnya adalah beban mati komponen struktur, beban mati perkerasan, kemudian apabila ada tekanan tanah di situ kita masukkan. Nah, kemudian juga ada beban transien, yaitu berupa beban di sini kita gunakan untuk beban lajur, beban truk, ya. Nah, ini adalah beban-beban yang sesuai dengan SNI 1725. Kemudian untuk beban gempanya sesuai dengan SNI 2833. Nah, ini adalah dengan level gempa 7% dalam 75 tahun dengan gempa rencana 1000 tahun. Nah, di mana di SNI ini sudah disampaikan bagaimana untuk mendevelop respon spektra untuk lokasi tersebut dengan Classitus SE, untuk lokasi Sidoarjo dengan Classitus SE, dan ini yang kita masukkan ke dalam model respon spektrum functionnya. Nah, ini untuk mendapatkan respon spektrum ini memang ada beberapa data yang perlu kita cari, misalnya ada S1, ada SS, begitu untuk membuat kurva ini. Dan ini kita bisa menggunakan yang ada di SNI, ya, ada petanya ini, atau kita bisa menggunakan website yang ada di lini binamarga.pu.go.id, ya. Ini bisa kita pakai di sini. Nah, nanti kalau kita pakai ini, nanti otomatis akan ditampilkan respon spektrum daripada struktur kita, ya, daripada struktur kita. Selanjutnya apabila kita amati di sini Bapak Ibu, nah ini dia memiliki SD1, jadi SD1 itu di periode 1 detik di sini nilainya adalah 0,649, ya, 0,49. Ini juga dihitung manual juga sama, ya, 0,649. Nah, ini SD1-nya nilainya seperti itu. Nah, ini kalau kita cross check di SNI 2833, nah, ini ada tabel 5 terkait dengan zona gempa dengan SD1 lebih dari 0,5, maka di sini masuk di dalam zona gempa 4, ya. Jadi struktur ini seperti itu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri untuk contoh modelan dan analisa ini untuk zona gempa yang lain seperti itu. Nah, ini kita concernnya adalah di zona gempa 4 seperti ini. Dan ini untuk jembatan kita Bapak Ibu masuknya di dalam kategori jembatan lainnya, ya, karena jembatan tol masuk dalam jembatan lainnya, dan di sini jumlah bentangnya tadi lebih dari 1, ya, ada 4 bentang, sehingga di dalam analisisnya untuk zona gempa 4 ini untuk jembatan lainnya kita bisa menggunakan metode beban elastis atau uniform load, atau dengan menggunakan spektra moda tunggal yang seperti saya modelkan tadi, ya. Seperti ini sudah sesuai dengan SNI 2833. Kemudian nah ini juga kita cek di ASTO terkait dengan Specification for LRD Seismic Bridge Design 2011 juga diizinkan menggunakan metode respon spektrum ini, ya. Ini untuk BCD, ya, kebetulan di ASTO ini bukan lagi pakai zona 1, 2, 3, 4, tapi A, B, C, D, E, F seperti ini. Nah, kita pakai ini. Nah, berikut adalah rumusan daripada beban gempa, ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada yang namanya CSM, koefisien respon elastik. Kemudian dia di situ dibagi oleh R atau faktor modifikasi respon, dan kita kalikan dengan WT atau berat total struktur. Nah, di sini kita coba concern untuk nilai R, ya, karena kalau CSM ini udah tergantung pada respon spektrum yang kita develop tadi. Kemudian untuk WT ini tergantung pada berat struktur dari jembatan kita, gitu, ya. Nah, tinggal yang ini, ya, faktor modifikasi respon yang perlu kita definisikan. Ini yang terlewat tadi Bapak Ibu. Jadi kalau sesuai dengan definisi yang ada di dalam SNI, definisi jembatan yang sangat penting, jembatan yang penting, dan jembatan lainnya adalah sebagai berikut, ya.
Jadi kalau jembatan sangat penting di sini didefinisikan sebagai jembatan di mana harus dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan dan dapat dilalui oleh kendaraan darurat dan kepentingan keamanan pertahanan negara segera setelah mengalami gempa ya. Ini kalau kita contohkan ya bisa jadi dia merupakan jalan apa namanya arteri gitu ya, jalan arteri atau memang di situ jembatan yang berada di jalan yang sudah tidak ada alternatif lagi selain jalan tersebut. Nah, kemudian kalau jalan yang maaf jembatan yang penting ini lokasinya adalah ada alternatif untuk jembatan tersebut. Namun kalau misalnya ini untuk jembatan lainnya ini adalah contohnya adalah di jalan tol ini ya. Ini kebetulan ini kita masuk ke jembatan lainnya. Nah, ini sesuai dengan SNI, nilai faktor modifikasi respon tadi untuk jembatan lainnya itu adalah sama dengan 3, seperti itu. Ya, ini masuk ke dalam, kita pilih bangunan bawah, ini masuk di dalam kategori tiang vertikal kolom beton bertulang. Nah, ini kita pilih 3 di sini. Dan ini kalau kita cek di ASTO juga sama ya, nilainya sama dengan 3, dan kita bisa cek juga di dalam pedoman yang nomor 2 garis miring P garis miring BM 2022 dan di sini secara eksplisit disebutkan bahwasanya untuk struktur spoon pile pada slab on pile, nah ini direncanakan sebesar 3. Nah, walaupun direncanakan sebesar 3 di sini si tiang pancang harus memenuhi syarat detailing ya, syarat detailing yang ada di ASTO LRFD. Seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi Pak Probo, Pak Gambiro menyinggung terkait dengan pemenuhan rasio volumetrik sengkang di dalam daerah-daerah tersebut ya, di dalam daerah-daerah yang berpotensi terjadi plastifikasi. Dan di dalam teori beton bertulang memang sudah disebutkan juga oleh Pauli dan Priestley bahwasanya apabila kita punya struktur yang kita desain ya dengan R sekitar 3 memang dia responnya adalah duktilitas terbatas ya. Dan di sini detailing juga disyaratkan ya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk kombinasi beban ya ini pertama kita tinjau yang terkait dengan gempa atau EQ. Nah, ini posisinya adalah di gempa ekstrim 1 ya, Pak Ibu. Nah, untuk kombinasinya adalah sebagai berikut. Jadi untuk apa namanya faktor beban ya, ini menggunakan gamma P, tetapi untuk yang beban transient, nah di sini menggunakan gamma EQ. Nah, kemudian gamma EQ ini kalau sesuai dengan SNI, faktor beban untuk beban hidup itu bisa diambil sama dengan 0 ya. Ini sesuai ketentuan daripada SNI. Sehingga combo dari ekstrim 1 itu adalah sebagai berikut. Jadi hanya ada beban mati ya ditambah dengan beban daripada gempa yang di dalam sini ya untuk jembatan lainnya ini dikasih faktor 0 ya, sehingga ini tidak memberikan kontribusi terhadap gaya pada strukturnya. Nah, kemudian di sini ditampilkan terkait dengan setting apa namanya scale faktor dalam pembebanan respon spektrum. Nah, di sini kita menggunakan R3. Ini sudah kita set di sini untuk scale faktornya adalah G per 3 ya, 3,27. Kemudian seperti yang diamanahkan di dalam SNI bahwasanya saat kita meninjau arah X maka kita harus mengakomodir 30% daripada arah Y. Nah, ini sebesar koefisien 0,981 untuk apa namanya U2 ya, pergerakan arah 2. Oke. Nah, baik, itu tadi adalah terkait dengan konsep desainnya sekaligus tahapan pemodelannya. Di step selanjutnya ini kita coba lihat perhitungan daya dukung daripada fondasi baik dari kebutuhan beban aksial dan juga beban lateral. Nah, untuk kebutuhan beban aksial sesuai dengan SNI kita menggunakan layan Bapak Ibu dengan faktor beban sebagai berikut. Nah, ini. Nah, untuk daya dukung fondasinya arah vertikal di dalam kajian ini kita menggunakan allowable stress design dan menggunakan teorinya Luciano de Court seperti ini, dan di sini nanti kita akan concernnya adalah pada daya dukung izin daripada lokasi tersebut, di mana di situ kita memperhitungkan dari daya dukung ultimate yang mengandalkan kapasitas ujung dan kapasitas friksi kita bagi dengan SF-nya. Nah, ini SF-nya kita gunakan 3 ya di dalam daya dukung vertikal ini. Dan
hasilnya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Ini daya dukung izin daripada tanah di lokasi tersebut sesuai dengan NSPT dan jenis tanahnya. Dan di sini dari perhitungan model struktur dengan menggunakan program bantu tadi untuk kondisi layan atau servis pada salah satu tiang pancang kebutuhannya adalah sebesar 106. Dan tadi kita sudah memberikan sampai di kedalaman 30 ya, sehingga di sini secara kapasitas jauh cukup seperti itu. Dan tidak lupa juga kita perlu mengacu pada SNI 9156 terkait dengan daya dukung, maaf, beban aksial izin ya pada tiang pancang diameter 600 kita menggunakan kelas B, daya dukungnya adalah sebesar 2336 kN kalau kita convert ke 238 ton. Nah, sehingga dengan beban yang ada tiang pancang mampu memikul dan soilnya juga mampu memikul arah vertikal ya, sehingga cukup untuk ini. Nah, tidak lupa kita melakukan kontrol defleksi, Bapak Ibu. Di sini kita ngacunya pada SNI dan juga ada di pedoman juga bahwasannya defleksi izin ini kalau pelkapnya pas di tanah. Nah, ini izinnya adalah 25 mm untuk gempa dan layannya 12 mm. Namun apabila pelkapnya tidak berada di permukaan tanah, seperti hanya contoh tadi itu kan 7 meter di atas muka tanah, maka kita kontrolnya adalah L/100 ya, L/100. Dan di sini nanti kita tunjukkan di bidang momennya, fixity point itu ternyata berada di 1 meter di bawah permukaan tanah dengan panjang freestandingnya tadi 7 meter, sehingga di sini panjang fixitnya sebesar 8 meter, sehingga izinnya adalah R/81 sebesar 80 mm. Dari visualisasi deform shape, baik itu arah X maupun arah Y di sini, perpindahannya yang terjadi akibat kombinasi gempa adalah 45 mili dan 46. Ini untuk arah X dan ini untuk arah Y, dan dia masih di bawah izin 80 mili, sehingga secara kapasitas defleksi memenuhi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan desain pondasi spoonpel untuk kebutuhan beban lateral. Berikut adalah visualisasi daripada momen yang terjadi pada tiang pancang, baik itu arah melintang ya, ini arah melintang ke arah X. Ini saya visualisasikan di bagian atas yang freestanding. Nah, momen maksimumnya yang terjadi adalah di sekitar 45,6 ton meter. Dan gesernya adalah sekitar 9,37. Nah, kemudian tadi di bagian bawah ini juga ada momennya ya Bapak Ibu. Jadi selain di bawah pelcap, di bawah pelhead, juga ada di bawah tanah ya yang terjadi momen maksimum. Apabila ini gridnya adalah tiap 1 meter, maka di sini adalah 1 meter ya di bawah muka tanah. Nah, berikut adalah momennya yaitu sebesar 29 ton force ya. Ini adalah arah X ya. Kemudian kita juga mengeluarkan dari output tersebut adalah berupa gaya aksial yang terjadi pada tiang pancang ini. Nah, ini kebetulan didapatnya adalah dari kondisi ekstrim, aksialnya adalah sebesar 54 ton ya di sini. Nah, kemudian ini adalah yang arah Y, jadi ini arah Y memanjangnya jembatan juga sama, maksimum ada di bawah pelcap, di bawah pelhead, dan juga 1 meter di bawah tiang pancang, di bawah permukaan tanah sebagai berikut. Kemudian berikut adalah aksialnya, dan apabila kita rekap Bapak Ibu dari kombinasi ekstrim 1 baik itu arah X maupun arah Y adalah sebagai berikut ya. Ini momen terfaktornya, ini aksial terfaktornya, dan ini adalah geser terfaktornya. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita mengecek apakah dari PU dan MU yang terjadi tadi masih di dalam batas kapasitas nominal ya daripada tiang pancang ya. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan diameter 600 ya, diameter 600 ini dengan kelas B. Nah, ini kapasitasnya di sini dan kita punya beban terfaktornya di sini ya, PU dan MU. Seperti yang disampaikan Pak Gambiro tadi bahwasanya kita perlu combine antara P dan M ya. Jadi tidak hanya momen saja atau P saja secara terpisah, tapi harus di-combine, posisinya masih masuk dalam ini. Ini adalah yang terbesar ya dari tabel tadi, dan ini masih masuk di dalam range ini. Sehingga secara kapasitas di sini tiang pancang masih memenuhi, masih mampu memikul beban yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah analisis kinerja daripada struktur slab on pile, dan di sini kita menggunakan metode pushover. Dan ini saya kutipkan dari SNI 2833 2016. Dan seperti halnya didapatkan tadi bahwasanya struktur jembatan ini di zona gempa 4.
Dan di zona gempa 4 ini kolom boleh mengalami kerusakan hingga batas yang dapat diterima dalam bentuk sendi plastis, begitu ya. Sendi plastis harus dipastikan dapat terbentuk sebelum komponen lain mengalami kegagalan. Dan yang pasti di sini sendi plastis hanya boleh terjadi pada lokasi kolom di mana dapat dilakukan inspeksi atau perbaikan. Nah, melihat potret jembatan tadi, posisi sendi plastisnya potensinya adalah terjadi di bawah pelhead atau 1 meter di bawah tanah, sehingga pasal ini terpenuhi di dalam kajian ini. Nah, berikut adalah visualisasi daripada level dari struktur, ya, performance daripada struktur apabila kita melakukan kajian atau analisis pushover, ya. Jadi secara natural bahwasanya struktur apabila kita kasih beban horizontal yang merepresentasikan beban gempa, tentu di sini akan mengalami fase elastiknya, kemudian dia mengalami proses plastifikasi seperti ini. Nah, ini adalah yang disebut sebagai fase sendi plastis seperti itu. Namun di dalam ATC 40 ya, ataupun standar-standar lain disebutkan bahwasanya ada level-level tertentu yang masih bisa diterima dan ada juga level-level tertentu yang sudah tidak lagi diterima di dalam desain. Misalnya kalau sudah mendekati ke kolaps seperti ini, berarti struktur kita perlu ada penyempurnaan di situ supaya secara kinerja level performance-nya masih di level yang bisa diterima. Ya mungkin di antara IO atau LS, ya. IO di sini adalah intermediate occupancy atau LS life safety. Seperti itu, ya. Dan ini adalah mungkin nanti warna-warna yang bisa kita gunakan sebagai legenda terkait dengan analisis sendi plastis pada struktur slab on pile yang akan kita kaji seperti itu. Nah, di sini ditinjau baik arah longitudinal maupun transversal untuk beban push-nya. Nah, untuk kajian ini kita compare dua model, Bapak Ibu. Yang pertama adalah apabila kita menggunakan spoon pile yang standar, di mana di sini sengkangnya adalah mungkin bisa dicek ya di dalam spek produk relatif kecil, diameternya adalah 4 mili dan di spiral terrapatnya adalah menggunakan spasi 50 ya, diameter 4. Dan ini penampangnya adalah hollow dan sudah disinggung oleh Pak Probo ataupun Pak Gambiro tadi bahwasanya mode keruntuhan di sini adalah potensinya adalah getas atau brittle dengan berupa explosion atau ledakan pada badan tiang pancang apabila salah satu bagian sudah tertekan ya hancur akibat momen dan beban aksial tetap bekerja di situ. Nah, model yang kedua adalah kita memberikan beton pengisi ke dalamnya. Di sini kita gunakan 30 MPa dan untuk tulangan sengkangnya ini terlihat ada lebih besar ya. Nah, kita menggunakan ductile detailing spiral reinforcement. Nah, di dalam program nanti sudah di-develop untuk stress strain diagramnya, baik untuk beton yang unconfined maupun beton yang terconfined akibat kekangan ini. Nah, berikut adalah hasilnya Bapak Ibu terkait dengan plastic hinge dan performance point daripada struktur ini. Nah, ini adalah yang sudah kita lihat tadi bahwasanya momen terjadi maksimum di bawah pelhead dan juga ada di 1 meter di bawah soil. Nah, ternyata hasil pushover pun demikian. Bahwasanya plastifikasi warna kuning, warna biru di sini, nah, di sini terjadi di bawah pelhead dan juga di dalam tanah seperti ini. Nah, apabila kita compare tadi beban yang momen yang maksimum terjadi di bawah pelhead, sedangkan di dalam tanah lebih kecil dan ini menghasilkan performance yang sama bahwasanya di bawahnya pelhead ini warnanya sudah kuning ya sehingga ini sudah mendekati collapse seperti itu. Nah, collapse prevention sampai dengan collapse seperti itu. Nah, namun yang di bagian bawah ini dia masih dalam IO hingga LS ya karena warnanya adalah biru dan juga cyan ya, biru muda seperti itu. Jadi ini masih plastifikasinya tidak sehebat yang atas ini sehingga ini adalah untuk tiang pancang yang berlubang Bapak Ibu. Ini arah X ya waktu itu. Dan apabila kita compare Bapak Ibu, jadi ini adalah perbandingan performance point ya berdasarkan kurva spectral displacement dan spectral acceleration dari struktur ini. Nah, ini apabila kita memberikan pengekangan yang cukup dan beton pengisi, dia akan memiliki kapasitas yang lebih besar ya. Nah, ini nanti bisa dicocokkan spectral acceleration-nya ya, spectral acceleration-nya. Nah, hingga struktur hingga demand seismic demand terpenuhi, ini strukturnya masih di dalam fase immediate occupancy dan life safety, sehingga ini strukturnya masih
aman dalam auxiliary mode. Ini adalah untuk yang spoon file menggunakan beton pengisi dan detail detailing. Nah, ini berbeda dengan yang spoon file standar, ya saya sebutkan tadi. Nah, ini dia posisinya adalah di posisi life safety hingga collapse prevention. Jadi ini potensinya terjadi keruntuhan di sini. Nah, dari kajian ini bisa kita dapatkan summary sebagai berikut, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita perlu mengecek daya dukung daripada struktur kita, baik dari daya dukung vertikalnya, ya, menggunakan konsep geoteknik yang ada seperti itu. Dan yang kedua adalah tidak lupa kita harus mengecek kapasitas lateralnya, ya, kapasitas ini sesuai dengan kapasitas PM-nya ataupun kapasitas gesernya. Dan tidak lupa adalah mengecek defleksi yang terjadi seperti itu. Kemudian untuk tiang pancang yang direncanakan terjadi plastifikasi, perlu direncanakan ductile detailing. Seperti tadi ya, hasil pushover. Jadi secara kapasitas cukup, tetapi kalau tidak ada ductile detailing, di situ kegagalannya adalah sifatnya brittle seperti itu. Nah, untuk mengevaluasi kinerja tadi ini kita bisa menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah menggunakan pushover ini. Dan tadi sudah nampak bahwasanya kalau kita memberikan ductile detailing dan juga beton pengisi, struktur mampu bertahan pada level kinerja operasional dan mencegah terjadinya keruntuhan atau kolaps. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan.